Budi Gunawan ungkap Prabowo marah soal penanganan korupsi, minta ditindak tegas tanpa pandang bulu. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius terhadap penanganan kasus korupsi. Budi menyebut, Prabowo pernah marah kepada Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola. Bapak Presiden sudah jelas marahnya kepada kami. Kita yang tergabung di dalam Des Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi benar-benar harus tegas dan tanpa ragu-ragu, ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Kamis, 2 Januari 2025. Hal ini menjawab pertanyaan awak media terkait vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz. Vonis tersebut memberi kesan seolah-olah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Budi mengatakan, Prabowo sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan banding terhadap vonis Harvey Muiz. Komisi Yudisial juga kini sedang menggali dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim yang mengadili kasus timah. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam marahnya kepada kita yang tergabung di dalam Des Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan dan sejak Des ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari Des, Pak Jaksa Agung kan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah.